turun kampanye? Pokoknya Pak Lutfi siapapun yang datang ke Pak Jokowi itu menunjukkan mentalnya tidak kuat sebagai pemimpin. Itu mental kalah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Gelaran Pilkada serentak kurang dari sebulan lagi. Ridwan Kamil dan Ahmad Lutfi langsung gas soan mengunjungi Jokowi. Tak hanya sekedar bersilaturahmi, namun keduanya juga meminta dukungan dari Jokowi. Bahkan tak segan-segan tim pemenangan RK dan Ahmad Lutfi meminta Jokowi jadi juru kampanye hingga turun gunung ke kontestasi. Akankah strategi Ridwan Kamil dan Ahmad Lutfi bersama koalisi Kim Plus menggandeng Jokowi efektif merebut suara pemilih yang hanya tinggal 3 minggu lagi? Demi Ridwan Kamil dan Ahmad Lutfi, Jokowi harus turun gunung di Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Ketua Tim Kampanye Ridwan Kamil sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sekaligus Pak Wamen. Wakil Menteri. Pak Wakil Menteri yang sudah izin sedang Pak cuti, Presiden. yang sedang cuti. Yang lagi cuti. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam. Ada Mas Toto, Bang Effendi, semuanya Baik. pemirsa CNN. Oke, ada Ketua DPP PDI Perjuangan Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Selamat malam, shalom, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Direktur Eksekutif dari Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto. Selamat malam Nana. Ada pengamat komunikasi politik kita Bang Effendi Ghazali. Selamat malam Bang Ege. Enak lihat gambar orang makan-makan. Ya, oke baik. Ya, itu Pak Jokowi lagi menjamu Iya, Pak Prabowo habis ya. itu Pak Prabowo ke luar negeri. Oke, baik. Presidennya- Ini kita topiknya nggak bahas Oh, itu. enggak. Saya pikir bahas besok Pak Prabowo ke luar negeri, terus presidennya Pak Gibran gitu. Enggak. Oh, oke, memang secara undang-undang begitu Iya, Bang iya, Ege iya. ya. Nggak bahas itu ya. Iya, nggak bahas itu. Nanti kita di topik berikutnya ya. Dan seperti biasa, karena pemilih di Pilkada serentak 2024 ini pemilih mudanya jumlahnya lebih dari 50%. Kita akan mengundang suara-suara pemilih muda. Malam ini yang hadir langsung di studio CNN Indonesia. Ada teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Selamat malam teman-teman dari UPN Veteran. Silakan nanti teman-teman bisa bertanya kepada para tim ses ini dan juga mengungkapkan keluh kesahnya sebagai pemilih di DKI ataupun di Jawa Tengah ya. Oke, saya langsung saja ke Bang Riza terlebih dahulu. Bang Riza, elektabilitas Paslon 1 Ridwan Kamil Suswono itu di awal sempat tinggi, tapi belakangan ini dari potret lembaga survei, beberapa lembaga survei memotret bahwa ada penurunan yang cukup banyak ya dari elektabilitas pasangan RK dan juga Suswono. Apa evaluasinya di tim kampanye RK Suswono? Ya memang yang pertama kan Bang Ridwan memang sangat populer ya. Sebagai gubernur yang sukses di Jawa Barat. Mendapat kepuasan publik di atas 90%, elektabilitas juga di atas 82%, dengan berbagai prestasi di Jawa Barat tidak kurang dari 555 prestasi ketika menjadi wali kota Bandung dan gubernur provinsi Jawa Barat. Elektabilitas tinggi sekali, kemudian memang diminta oleh Pak Prabowo untuk ke Jakarta, diminta oleh Pak Jokowi ke Jakarta, dan pada akhirnya koalisi Kim Plus memutuskan untuk mengusung ya. Bang Ridwan Kamil dipasangkan dengan calon dari PKS, Oke. yaitu Mas Suswono. Ya, itu terus kemudian tentu surveinya yang turun. bersangkutan Evaluasinya punya apa? popularitas lebih tinggi dari pasangan manapun, karena pasangan lain kan baru tampil, termasuk Mas Pramono dan Bang Dul. Oke. Satu yang biasa saja ketika ini pada posisi di atas mengalami penurunan, dia ingin menentukan positioning sebenarnya di mana sebelum ada lawan. Ketika ada lawan, biasanya lawan mulai naik, mulai dikenal dan sebagainya, apalagi Bang Dul dikenal, itu akan ketemu pada posisi yang sebenarnya. Oke. Jadi kami memahami memang itu satu yang biasa. Kami ingin tadinya kan sampai 58, 57, sekarang pada posisi 51 umpamanya, itu nggak ada masalah. Tapi di buat survei kami. tadi nggak ada posisi 51. Ya beberapa survei kan ada tadi nggak ada beberapa. yang nembus 50 Boleh tuh. silakan, ada yang 47, ada yang 50, Nggak ada yang 47, semuanya 37 51. atau 37. Enggak Yang 37, diakui oleh 47. asosiasi lembaga survei yang resmi Yang- paling tidak lah. Yang ya kita kan pada lembaga survei ya, ada juga dari beberapa, nanti kita akan tampilkan beberapa data dan fakta di lapangan. Kita merasakan lah bahwa paslon yang kita usung bisa diterima oleh publik, oleh masyarakat. Nanti kita lihat hasil-hasil survei kan banyak sekali ya. Kita akan lihat pada waktunya, nanti kita akan melihat sejauh mana. Jadi nggak ada evaluasinya bagi Bang kami- Riza?
bukan semua tentu ada evaluasinya ya. Jadi kita evaluasi. Evaluasinya apa? Menurun dari yang tadinya tinggi sekali loh, hampir mencapai 50 Tadi kan saya loh. bilang dia akan mencapai satu positioning yang Oke. pas gitu. Sekarang belum ketemu, belum sampai ya. Nanti setelah 27 Oktober ketemu. Nanti kita akan 27 lihat. November. Sampai hari ini kita meyakini bahwa pasangan kita akan menang menuju ke sana. satu putaran. Ya, sekalipun memang ada penurunan dari 58% dan seterusnya. Tapi kami sangat optimis dengan prestasi, dengan program yang ada selama ini. Kita yakin bahwa program yang diusung oleh Bang Ridwan nanti akan bisa diterima oleh masyarakat. Baik, berarti Kita Anda akan lihat. mengakui bahwa memang ada penurunan ya? Ya ada penurunan berdasarkan hasil survei, tapi kami optimis bahwa pada posisinya nanti kita akan menang. Baik, Ya. penurunan elektabilitas dari Ridwan Kamil dan Suswono itu salah satu alasannya yang kami dengar karena partai-partai di Kim Plus itu tidak solid. Banyak yang meninggalkan, bahkan ada beberapa kader dari partai pendukung di Kim Plus yang terang-terangan justru loncat mendukung paslon 3. Yang Pram pertama Rano, itu kalau gimana? tidak solid ya tidak mungkin lah. Kami tiap hari kumpul rapat, tadi malam juga rapat. Semua dari DPP, dari DKI itu kan bahasa Nana aja tidak solid. Tapi ada beberapa dasarnya? kader Partai Kalau Nasdem, ada beberapa kader, kader Partai PKB. Iya, dicek dong angkanya berapa. Biasa calon dewan ini DPRD ada yang gagal, punya suara cuma 198 adik-adik, ya 553 suara. Mau jadi anggota dewan itu di DKI itu minimal 20.000. Oke. Sehingga ya cari tempat lah, cari tempat berteduh. Ya coba-coba kali aja mendapat perhatian. Kemana? Ya ke lawan. Dan di partai juga sudah merasa tidak nyaman, tidak jadi dewan, gagal. Ya biasa. Itu caleg-caleg yang model begitu tuh biasa lah ada ya. Karena gagal. Relawan aja waktu Pilpres banyak begitu Itu kok. seperti itu. Pada Pilpres juga banyak. Oke. Jadi itu biasa. Jadi bagi kami kalau ada caleg dari partai Kim sekalipun pindah ke tetangga sebelah, kita cek dia ini siapa. Suaranya berapa, motifnya apa. Ya biasa itu. Kita hormati aja, nggak masalah buat kami. Yang penting masyarakat lihat, oh ya orang tidak berprestasi, suaranya sedikit, pindah, ya kan? Berarti kan ya tidak mampu. Yang begini ya jangan mau jadi pemimpin ya. Oke, jadi nggak ada yang pecah Tidak ya? punya, Nggak tidak ada pecah. partai-partai yang meninggalkan? Sangat solid, sangat mantap, sangat Tapi mesin kuat. partai bekerja nggak? Kayaknya yang bekerja cuma PKS aja nih katanya. Loh kok PKS? Justru partai semua dari partai PKS sampai partai Prima, bahkan belakangan partai buruh terlibat aktif. Semua tidak ada. Karena kita kan belajar ya dari pengalaman sebelumnya bagaimana sekalipun pilkada kita tahu pilkada lebih mengedepankan paslon Ya, sama dengan figur, pilpres. ya. Kita tahu itulah sebabnya kita menyadari sejak itulah kita mencoba bagaimana mensinergikan, mengakselerasi, mengkoordinasikan semua kekuatan partai yang ada dan relawan-relawan yang ada supaya kejadian 2012 dulu kami menang bersama PDIP, 2017 kami menang bersama PKS, kali ini juga bisa menang. Gitu. Jadi itulah pelajaran-pelajaran yang selalu kita ambil hikmahnya agar pilkada ini tidak hanya damai, kondusif, tapi juga bisa menghadirkan pemimpin yang berkualitas. Tapi memang mengakui ya ada penurunan elektabilitas Bang Deddy. Jadi diakui oleh ketua tim kampanyenya RK Suswono bahwa ada penurunan elektabilitas, tapi itu untuk mencapai titik keseimbangan. Tapi saya ingin tanya ya, apa faktor yang kemudian mendongkrak elektabilitas paslon Anda, Pramono Rano, sehingga bisa mengejar ketertinggalan? Ya, kita nggak mulai dari judul ya. Itu nanti. Oh nanti Iya, aja. oke, ini dulu kita bahas ada survei turun nanti. gunung apa turun gorong-gorong kan saya Oke, bingung. ya. Nah yang pertama, pemimpin itu kan harus seperti pohon. Ke bawah dia punya akar, mengakar. Kemudian ke atas dia rindang sehingga tempat berteduh. Pemimpin sejatinya begitu. Sehingga seorang pemimpin harus menancapkan akarnya dengan mendatangi masyarakat, membangun kekuatan-kekuatan, dukungan. Nah itu baru pemimpin yang benar. Pemimpin yang nggak benar tuh pemimpin jenggot. Apa tuh? Dia nempel ya di jenggot sini, nggak ada akarnya tuh. Barang itu akarnya di atas. Makanya nggak heran kalau misalnya Pak Ridwan Kamil, Pak Muhammad Lutfi, itu nempelnya ke Pak Jokowi. Ya kan, nempelnya ke penguasa kan gitu, atau mantan penguasa yang bisa mendongkrak elektoralnya. Karena bagi mereka kan ini semata-mata hanya gimana menang dapat jabatan. Nah, kenapa kemudian dengan cukup cepat Mas Pramono dan Mas Bang Dul bisa mengejar ya starting point daripada pasangan RK dan siapa? Suswono. Ya karena itu tadi mereka sangat masif turun ke bawah. Satu hari itu Mas Pram itu turun setidaknya di 12 sampai 16 titik. Satu hari ya, saya pernah mengikuti beliau. Juga Bang Dul
Ya itu sendiri-sendiri. Ada yang sama juga gitu. Jadi masif sekali gitu ya. Mereka turunnya ke rakyat gitu. Sehingga sangat wajar ketika kemudian elektabilitas mereka, pengenalan mereka, kedisukaan mereka itu pada akhirnya akan naik. Sementara yang pasangan lain sama nih dengan Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Jenggot aja gitu loh. Jadi mainnya di atas dengan operasi-operasi khusus gitu kan. Itu mobilisasi kepala desa, ASN, penegak hukum, gitu-gitu ya. Pada akhirnya rakyat cerdas, ya. Dan itu yang menunjukkan situasi saat ini. Mereka nggak merasa aman lagi, sudah kehabisan akal bagaimana meraih simpati masyarakat. Tentu harus segera cari pelampung nih. Baik. Pelampungnya apa? Ya Jokowi. Gitu. Nanti kita bahas yang itu tuh. Justru, Khusus. Nana, Itu pendapat saya. Iya, justru sebaliknya. Jokowi itu berkuasa adik-adik 10 tahun. Ketika Pak Jokowi berkuasa, partainya siapa? Partai PDIP. Ketika Jokowi berkuasa itu ada 2 kali pilkada, 2019 dan Justru 2012. Jadi artinya apa? Yang menggunakan kekuasaan, ya, justru teman-teman kader PDIP yang diusung oleh dalam pilkada. Salah sekali, saya bantah Kami kok malah dibilang memanfaatkan Pak Jokowi. Pak Jokowi udah pensiun. Pilkada sekarang ini Bang Deddy, Jokowi udah pensiun. Justru ketika Jokowi berkuasa 10 tahun, kader-kader PDIP yang nyalon di pilkada itulah yang menikmati kekuasaan, mau bansos, mau apapun, mohon maaf, itu terjadi. Jadi kita jujur saja, jangan sekarang kebetulan Pak Jokowi ya kan membela katakanlah PSI, Pak Lutfi umpamanya atau Ridwan Kamil, terus dianggap kami menggunakan kekuasaan. Kekuasaan mana yang kami gunakan? Oke, saya jawab Anda. Saya tidak pernah mendengar sejak 2017 ada keributan tentang pengerahan aparat penegak hukum. Baik polisi, baik itu kepala daerah. Coba ceritakan di mana. Silakan Google. Jadi jangan bohong sama rakyat. Lalu di mana ada pengerahan bansos pada pilkada-pilkada sebelumnya? Apakah ada? Jadi jangan bilang PDI Perjuangan menikmati. Ya, karena dulu aja bahkan kita melarang penggunaan gambar presiden dalam kampanye pilkada. Dan tidak pernah Pak Jokowi kampanye untuk pilkada PDI Perjuangan. Coba carikan saya Google kalau memang ada. Kalau mau bicara sekarang, Pak, nih ya saya kasih Anda data supaya kita bicara data ya. Ini kita lihat aja nih dari media sosial nih. Ya, mohon tolong Tegal dipantau sebab ada pengusaha perangkat desa memenangkan paslon ini. Ya Tuhan lindungilah suara Pak Andika. Sudah melihatan cara pilpres mau dipakai. Ini bahasa rakyat loh. Ya begini-gini banyak. Ya oke. Dari zaman dulu juga banyak. Ntar dulu, tadi Anda udah ngomong biar kita gantian ya. Gantian, nggak apa-apa. Saya tunjukkan data-data yang kita masuk sekarang. Ini ada video langsung dikirim ke saya bagaimana kepala-kepala desa langsung mengkampanyekan ya di satu tempat dengan video rekaman semua ada. Kita lihat misalnya di Jateng, bagaimana aparat penegak hukum secara aktif mobilisasi pasukan dan dana. Kita lihat di Jatim, bagaimana wakil di sana bermain sampai door prize ke TPS-TPS, intimidasi. Di Sulut sama, ini yang pemimpin tertingginya malah yang luar biasa mainnya. Sampai nggak boleh pasang bendera, nggak boleh pasang, dengar dulu Nana ini penting buat rakyat. Nggak boleh pasang APK, dipanggil-panggil. Sumut sama. Aparat penegak hukum bagi bansos 250.000 per paket datang ke suatu pulau. Ya, ini semua ada laporannya. Kami sedang susun semua. Dan nanti kita buktikan bukan omon-omon. Ya sama, jadi, kami dilaporkan, bahkan uang yang Anda sebut saksi, uang yang Anda saksi sebut digang uang politik. Jangan bilang PDIP dulu 10 tahun. Iya memang, banyak buktinya. Ya silakan nanti kita akan tampilkan. Saya ada bukti, jangan hanya ngomong. Semua kita tahulah siapa yang berkuasa ketika itu menggunakan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan. Kekuasaan dengan martabat. Makanya saya bilang tadi, tunjukkan kapan PD Perjuangan menggunakan bansos, aparat penegak hukum, ASN, silahkan tunjukkan. Jadi jangan main tuduh-tuduh tanpa bukti gitu. Kita kami kan ngerasain kemarin sudah, loh, jangan ketika kami mendukung Anies Sandi kemarin, kita berasa bos. Fakta. Sebentar Bang Deddy, gimana? Contoh ketika kami kemarin di DKI, ya mohon maaf lah, waktu kami mendukung Anies Sandi umpamanya kami merasakan.
betapa kekuasaan dan sebagainya. Maksudnya Pak Jokowi berarti Pak Riza ya? Pak Jokowi yang melakukan. Pak Jokowi saat itu ya? Waktu yang itu berkuasa. kan kami melawan, mohon maaf ya, kami melawan PDIP. Tapi nggak, salah, Anda maksudnya yang kapan berkuasa Anda tuh Pak melawan Jokowi PDIP? atau siapa? Pak? Kami ini kan waktu 2012 bersama PDIP. Jadi 2017. maksudnya dulu itu Pak Jokowi 2000, cawe-cawe 2017. Ini tuduhan serius nih. Bukan Pak Jokowi, Sebentar. maksud Loh, jadi siapa yang kami punya kekuasaan yang digunakan oleh paslon. Yang didukung oleh PDI Perjuangan. Ada Ya, laporan yang didukung Bawaslu oleh enggak. PDI Perjuangan. Oke. Ya jangan, baik, itu baik. tuduhan, nggak ada bukti. Oke, saya mau Berarti ke- yang main 2017 Pak Jokowi, itu nih Oke. kesimpulan. Oke, ya saya mau ke Mas Soto dulu. Mas Soto ada Nah, baru segmen 1 depan. makanya menganalisa secara ini padahal belum masuk soal Pak Jokowi nih. Semoga Pak Jokowi nonton ya. Udah masuk loh. Oh, udah masuk ya. Jadi Mas Soto secara objektif ya, Anda melihat selisih elektoral yang sangat tipis ini ya. Ini apa sih sebetulnya faktor pemicunya? Begini Nana, kalau saya sih hanya berharap bahwa dalam situasi pilkada, ya saya sih tadinya berharap ada otokritik ya. Misalnya ketika elektabilitas Ada turun, evaluasi. Misalnya, sebenarnya simpel menjelaskannya. Kang Emil tadi kalimat sendiri dari Bang Riza, berprestasi luar biasa. Kepuasan publik sangat tinggi, disukai oleh publik, tapi di Jawa Barat dan di Bandung. Oke. Dari situ aja kan sudah jadi sebuah masalah. Walaupun kita tahu dulu pengen lawannya adalah Dharma Pongrekun. Iya. Tiba-tiba keputusan MK semua berubah. Artinya sesuatu yang memang sudah bisa dibaca akan cenderung menjadi anti klimaks buat Kang Emil. Nah, bagaimana kemudian cara merumuskan sebuah proses untuk membalikan situasi kan? Ada beberapa catatan misalnya. Bagaimana ketika berbicara, saya nih ya, memberikan masukan dalam konteks, nanti Bang Ege bisa menambahkan komunikasi politik. Jangan ajak saya, jangan. Ketika Kan libatin saya. bisa dilihat di jalanan, Kang Emil itu paling banyak menggunakan APK berwarna biru, Iya. bukan oranye. Oranye itu warna Jakarta. Oh, itu Biru pakai oranye. itu cenderung warna, kita ingat Persib misalnya. Itu dengan sangat sensitif kemudian sadar. secara Beda komunikasi dong, Persib biru tua, menjadi tidak, lu jangan tidak baik dibeli-beliin. misalnya. Yang ketiga misalnya menggunakan istilah Jakarta Baru. Kita tahu survei biar bagaimanapun Anies itu masih tertinggi, apalagi menjadi seorang calon. Mungkin Jakarta Baru itu bisa punya dua makna. Jakarta identitas menjadi kota global, bukan lagi ibu kota, tapi juga bisa dimaknai Jakarta yang antitesis dari gubernur sebelum. Oke. Jadi ketika kemudian kita tahu di Jakarta itu yang menang adalah orang yang lebih banyak turun ke bawah, lalu Kang Emil malah lebih mempertontonkan bukan turun ke bawah, tapi memanjat bentar, Bapak. ke atas. Oke. Bertemu dengan Pak Prabowo, bertemu dengan Pak Jokowi. Jadi ada hal-hal yang menurut saya dibanding misalnya Bang Riza harus ngotot tentang hal-hal yang surveinya berbeda-beda, persepsi salah dan lain-lain. Lebih baik ada hal-hal yang bisa diperbaiki, toh waktu masih ada 3 minggu. Jadi itu yang menurut saya perlu jadi catatan, termasuk bahasan yang tadi sempat membuat panas. Survei saya sudah memperlihatkan bicara terkait dengan dukungan Pak Jokowi itu bahkan lebih kecil, Ya. jauh dibandingkan Pak Prabowo, bahkan lebih kecil dibandingkan Anies dengan Ahok, ya. dengan Ahok. Tapi kita tahu juga Nana, apakah ketika mempertontonkan secara teatrikal bertemu dengan Pak Prabowo, bertemu dengan Pak Jokowi, artinya image kepada publik langsung bagus? Belum tentu. Oke. Ada yang namanya komunikasi 2 tingkat, Bang Ya. Ege lebih bisa menjelaskan. Oke. Itu bisa juga dimaksudkan untuk yang tadinya nggak mau bantu logistik, Mau bantu. kemudian jadi Oke. mau. Nah, Oke, tahan pada dulu nih, titik tahan itu dulu, Mas menurut saya Toto. kita bisa diskusi menarik. Oke, tahan dulu tuh soal endorsementnya Pak Jokowi ya. Tapi saya ingin tanya, saya ingin tanya, apakah faktor kalau kita lihat ya di daftar kampanye ataupun di agenda kampanye, memang paslonnya Bang Riza ini, Kang Ridwan Kamil ini turunnya lebih sedikit dibandingin dengan Mas Pram. Teman-teman wartawan kan bisa ngecek. Ya, itu kita bisa terbuka. lihat itu di agenda kampanyenya lebih sedikit memang turunnya. Apakah itu berpengaruh ketika turun ke bawahnya itu lebih sedikit? Jakarta itu hanya 267 kelurahan, 44 kecamatan. Bahkan bekerja sebulan saja bagi tugas dengan cagup cawagup. Itu bisa semua kelurahan didatangi. Hampir semua RW bisa didatangi. Jadi kalau kemudian merasa bisa menang dengan mendatangi sosok yang sudah jadi presiden, menunjukkan saya yang paling disayang oleh Kim Plus, saya tetap disayang oleh mantan presiden, itu tidak berkorelasi linier Oke. dengan elektabilitas. Itu mungkin sebuah masukan ya. Oke, baik. Bang Ege, kalau tadi
Mas Toto memotret dari segi elektoral ya, dari segi survei. Tapi saya ingin tanya dari gaya komunikasi politik kedua paslon ini, ketiga paslon ya. Tapi kan yang kita potret yang head to head nih antara Pramono Rano dengan RK Suswono. Nggak nyebut-nyebut Dharma Pong. Iya, tapi kan yang bersaing ketat, Oh, saya iya, bilang. Dua paslon, Iya, paslon 1 dan 3. Ya. Dari gaya komunikasi politik, Anda melihat apakah memang itu sulit diterima oleh warga Jakarta tadi, seperti yang dibilang? Ini Ridwan kita Kamil. 3 minggu ya sebelum nanti pilkada. Ya. pemilihan, ya. Jadi yang mau saya katakan, tadi menarik untuk menyebut Kang Emil ini orang baik. Saya juga salah satu senang sama dia. Dia orang baik, tapi kemudian dia bukan orang Jawa, bukan orang Betawi, bukan orang-orang yang lebih banyak di Jakarta satu. Jadi itu luar biasa, cuma agak tertahan di provinsi sebelumnya, ya kan? Oke. Tentu dia harus melintas batas ke Jakarta. Nah dalam hal ini saya mau hati-hati kalau soal data yang kedua lah. Oke. Nanti malah saya mau tanya sebetulnya kita pegang data yang mana nih? Ya kan? Soal dana ya, bukan dana. Ini dua-duanya agak masalah sekarang kelihatannya. Dana dan data ya, tapi Ya. nanti. Nah yang mau saya Oke, bahas fokus nih. Fokus, Dan. fokus sekarang adalah saya agak ketat soal DKI Jakarta nih. Bahkan saya mau mengatakan 2017 ya, saya Ya. 1431 sudah bilang kita punya gubernur baru waktu itu ya. Karena riset. Dan memang kalau yang bayar bilang jangan diumumkan ya kita nggak umumkan. Kita cuma tahu aja riset gitu ya. Yang tadi ini bukan soal sidang persepsi atau apa saja. Yang bayar juga harus diucapkan itu siapa gitu. Oke. Nah tapi balik saya melihat itu. Jadi warna baju misalnya biru ya, bukan biru Persib, tapi memang orange itu lebih menyala buat DKI Jakarta misalnya. Apalagi Jadi, PKS juga warnanya orange logonya kan? main perasaan-perasaan Terus, ya. ya. Terus yang kedua kalimat-kalimat yang terlontar, nggak pakai ribet dah. Misalnya gitu-gitu itu agak sampai ke bawah itu. Jadi belum tentu isinya itu berbeda ya. Ya. Kadang-kadang isinya hampir sama kan. Tapi kalau yang ini nggak pakai ribet dah. Tuh, nah ditambah lagi misalnya simpul-simpul belum kepegang loh ini ya. Tadi mau bilang Jackmania belum ada. Ya. Terus ulama ini yang saya menarik nih, salah satu kunci di 2017. Ya, ulama. Belum kelihatan juga kepegang. Faktor itu penting juga ya? 3 itu. Di samping mesin partai yang bekerja di 2017 ya, kemenangan teman-teman ini, itu ada Jackmania, ada ulama. Ini 2 ini belum kepegang. Tadi rasa-rasa oranyenya belum dapat, rasa-rasa menyalanya belum dapat. Nah dikaitkan dengan topik kali ini, saya sih ketemu ya sama Ridwan Kamil lagi sama-sama di Halim kemarin. Salam-salaman seperti biasa. Tapi besok itu saya dengar ini, topik ini ya, bahwa mulai ada Pak Jokowi Oke, gitu ya. Gunung. Di sini boleh disebut Muleno, boleh juga. Enggak, silakan. Enggak, Jokowi, Untuk hak Anda. boleh. Enggak, enggak apa-apa dong, ya kan? Nah, Bang Riza aja ketawa tuh dengan Ya kan nama kecilnya, nama lahirnya Pak Mulyono. iya bener dong, berarti Ya, nggak ada ya. di TV lain Kita bisa. nggak ada yang salah. Di TV lain bisa nggak boleh, nyebutnya, Ya, nggak boleh ya. ya. Saya rasa keliru kalau DKI ke sana. Kenapa? Iya kan coba aja lihat peta Pak Jokowi DKI, kan mantan ya. gubernur DKI. Loh, kan cepet, sedikit sebentar. Juga. Habis itu kalau dengar cerita yang tadi saya agak suka tutup-tutup mata aja karena kan itu perpindahan sebetulnya. Oke. Dulu sama-sama PDIP, habis itu Ya. pindah ya. Jadi yang sebelah pernah Oke. enggak maksud saya yang sebelah pernah menderita, Ya. apalagi yang sebelah gitu ya. Ya. Yang paling Sama-sama terakhir menderita ya. Sama-sama menderita. Merasakan sebetulnya, nggak ada yang penderitaan. nggak menderita. Hah? Sama-sama. Sama-sama korban tapi akhirnya jadi Ya. Terus saya kembali ke topiknya. Kembali Ayo. ke topik. Jadi kalau DKI Jakarta, menurut saya enggak bisa tuh untuk mengandalkan Salah. Pak Jokowi. Enggak tahu kalau Pak Prabowo mau turun. Oke. Tapi yang presiden yang mau turun sampai ke Pilpres itu baru Pak Jokowi. Ya. Kalau Amerika boleh dan Pilkada. harus malah. Ya. Hah? Oh, Pilpres juga ya. Pilpres. Pilpres dia main juga ya. Apanya? Loh, enggak usah Ya, tanya. ini fokus dulu ayo. Suka buka tanya nih. Ya. Pilpres turun, pilkada turun gitu. Pilkada belum kan? Ya kan kemarin udah ketemu. Iya, ketemu belum turun loh. Hati-hati. Ya. Belum. Mengizinkan Udah projo. makan bareng, Itu ketemu belum bareng. makan bareng Baru belum klaimnya menyentuh. Ridwan Ya, Kamil. oke. Enggak, malah klaimnya yang menurut saya ke arah yang enggak terlalu Oke. pas. Nah, Jawa Tengah juga harus hati-hati nih. Ya nanti kita bahas itu Oh Jawa itu ya, Tengah. tapi Oke. balik DKI menurut Ya, saya ayo. titik awalnya kan bukan dari 58% kalau bayangan 51 saya di survei 51%. Jadi semuanya itu harus Ridwan Kamil harus mempertahankan di 51 kan untuk menang di DKI Ya, Jakarta. sekarang ke 37 Nah, sama 40. tren menurun ini yang ditakuti. Iya. Menguntungkan bagi yang lain. Jadi orang lain selalu bisa bilang, oh nggak apa-apa kami ketinggalan, tapi kami menanjak loh. Ini belum tentu juga selamanya akan Iya. menanjak, tapi itu lebih enak diomongkan di mana-mana. Daripada ngomong turun. Daripada ngomong saya ini lagi
turun loh, sorry loh ya, misalnya gitu. Dicari-cari penting. Jadi maksud saya sekarang kadang-kadang terlihat hal-hal yang kecil, Baik. tapi pemilihan umum zaman modern itu termasuk yang di Amerika besok, itu soal rasa. Soal rasa. Soal algoritma rasa. Nah ini kalimat-kalimat seperti menyala, nggak pakai ribet dah, itu belum kena. Termasuk juga di, mohon maaf nih, saya ekspektasi waktu debat itu terhadap Ridwan Kamil tinggi loh harusnya. Kalau Pak Sus Nah itu, debat berpengaruh Pak Sus nggak terlalu ya. Ya. Saya rasa untuk DKI Jakarta pengaruh lah Oke. debat itu ya, karena sebagian pemilih kan itu bisa tertembus dengan Anda melihat sosial media. performance-nya gimana Bang Ege? Oh, agak kurang di bawah harapan saya gitu. Hah? Oke. Enggak, saya nggak sampai soal vitamin. Ya, ya. Ini mungkin Yang agak kurang siapa? Bang Ridwan. Oh, Di karena luar Anda ekspektasinya ekspektasi. tinggi. Iya, ekspektasi saya itu Oke, tinggi gitu ya, ya. ya. Jadi kalau nyerang gitu seperti takut-takut menahan diri gitu. Padahal kan ada gaya menyerang yang spontan, yang gaya khasnya dia Oke. belum keluar gitu. Belum keluar, Ya, oke. ya, Ya itu masukan itu buat Bang Riza. sebagai Karena kita ketua bicara tim ses. 3 minggu sebelum Ya, tanggal betul. 27. Saya akan putarkan ya, salah satu strategi mungkin ini. Kita akan putarkan video berikut ini. Kita lihat sama-sama. Ridwan Kamil dengan Pak Jokowi di Solo. Mereka terlihat makan bersama ya. Nah, kemudian ada foto juga, kita lihat. Foto juga ini adalah foto makan antara Pak Ridwan Kamil dengan Presiden ke-8 Pak Prabowo. Saya mau ke Bang Riza ya. Bang Riza, apakah bertemu dengan Pak Jokowi sampai harus datang ke Solo, itu bagian dari strategi meningkatkan elektabilitasnya Ridwan Kamil di Jakarta? Jadi yang pertama ya, sejak Bang Ridwan mencalonkan, kami memang mengagendakan Bang Ridwan itu ketemu tokoh-tokoh Jakarta. Termasuk Pak Jokowi? Termasuk Pak Jokowi yang kebetulan mantan gubernur, yang kebetulan mantan presiden. Ya kan? Jadi itulah sebabnya, jadi biasa saja, termasuk juga ingin ketemu dengan gubernur yang lainnya. Itu sudah kita coba lakukan. Udah Jadi, mencoba untuk komunikasi dengan Pak Basuki Cahayapurnama dan Pak Anies Baswedan? iya, itu juga Diterima apa enggak? dilakukan. Ya masih menunggu lah, kita hormati. Menunggu waktu. Ya. Pokoknya prinsipnya kita ini kan namanya orang mau maju lah kulun-kulun lah. Oke. Sowan, bersilaturahmi, berdialog, berdiskusi. Apalagi yang kita ingin datangi tentu mantan gubernur yang punya pengalaman, prestasi, jam Yang punya terbang. elektorat, Itu satu iya. yang biasa saja. Masa nggak berharap suaranya Pak Jokowi sih? Nggak berharap kotel efeknya Pak Jokowi Kebetulan untuk baru mendongkrak bisa elektabilitas? diterima kemarin itu. Nggak berharap ada Ya kalau berharap limpahan suara atau kalau dobrakan berharap elektabilitas dapat dukungan? limpahan suara, jangankan dengan Pak Jokowi. Dari Ahok juga kita berharap. Jadi jangan dianggap kita tidak berharap dengan siapa saja yang pemilik suara, apalagi tokoh yang punya pengaruh, apakah Pak Jokowi, mantan gubernur, Mas Anies, Bang Ahok, Bang Pojibowo, Bang Yo, semua kita coba soani lah, kita silat diskusi. Oke. Tentu harapan kita coba-coba tidak hanya pengalaman, diskusi, tapi juga masukan-masukan. Termasuk juga harapan kita ada efek elektoral tentunya. Oh berarti diakui ya ada efek elektoral. itu- Karena mengakui ada penurunan jadi berharap ada efek oral tambahan. yang nggak ada limpahan hubungan efek- sama penurunan, efek oral. Nana. Kalau diterimanya di awal, kamu bilangnya apa? Jadi nggak ada hubungan. Ya kalau memang mau sowan kenapa nggak dari awal? Kenapa Kan harus tadi udah menunggu dibilang, pas mintanya sejak di elektoralnya awal, baru turun? diterima gitu loh. Oh baru dikasih waktu sekarang. Iya, itu sama kan kita Jokowi. hormati. Jangan kan dengan Pak. Dulu-dulu udah ketemu juga sih sebelum Jangan. pencalonan. Belum, justru ini udah lama nggak ketemu Pak Jokowi. Justru jangan Yang kan. di publik. Enggak, sebelum belum ketemu. Justru Di kita IKN, belum di ketemu. IKN ada. Justru kan Ya, Pak ketemu Jokowi. dong, kan Ya ada di IKN kan fotonya. lama, itu jauh sebelum calonan, Iya. itu jauh sekali. Itu kan belum pasti bahwa Pak Ridwan Kamil di Jakarta maju, belum. Itu ya, jauh. Terakhir ketemu Ya, tapi memang kan betul. intinya udah Di ketemu IKN sebelumnya. Iya, jauh, di itu IKN. jauh. Itu kan sebelum calon. Itu jauh sekali, itu udah beberapa bulan yang lalu. Jadi ketemu terakhir di IKN, itu sebelum pencalonan dan kemarin baru Perasaan ketemu. baru 20 Oktober loh peralihan kekuasaan. Belum jauh banget lah. Bukan ketemu Pak Jokowinya. Dulu IKN itu lama sekali sebelum dicalonkan. Pencalonan kan Agustus, jadi jauh sebelum itu.
Iya, Oke. setelah Agustus juga masih ketemu banyak itu Nggak gambarnya. ketemu. Oke, baik. Jadi memang Anda Baru- mengakui ya, karena ada penurunan elektoral, maka berharap Bukan ada karena berkah penurunan elektoral. Nana ini apa Pak? Mengakui. Ada sekali Iya, kan lagi. tadi dia kan tadi berharap. Ada sekali lagi. Minta waktunya itu. Nggak, kalau Minta saya- Nana, minta waktunya sudah lama baru Baru dapat diterima. gini, makanya kalau saya, kita patokannya adalah statement dari kandidatnya sendiri. Kandidatnya Kang Emil yang mengatakan ya berharap memang Pak Jokowi jadi juru Kampanye, kampanye. iya. Itu yang Kita mau tanya. Itu yang paling clear. Oke. Saya harus katakan dulu Nana, kalau saya tersinggung. Kenapa? Saya ini pendukung Jokowi sebelum Bang Riza mendukung Jokowi loh. Iya. Buat saya seseorang Saya ketika duluan dukung sudah Pak jadi Jokowi di Saya Pilgub juga, Jakarta loh. buat Saya juga tapi saya nyesal saya. ketika Saya duluan dukung seseorang Jokowi loh. Untunglah saya nggak pernah seseorang tidak bertobat. lagi menjadi presiden, dia kan ingin disebut sebagai negarawan. Iya. Perdebatan tentang seorang mantan presiden itu harusnya jadi sekjen PBB atau enggak? Bukan Ini jadi juru jurkam. kampanye. Oke. Yang kedua saya juga merasa tersinggung sebagai warga negara, kepala pemerintahan saya itu juga kepala negara, artinya negarawan. Terus diharapkan jadi jurkam juga. Buat saya itu penghinaan, siapapun yang meminta. Oke, baik. Jadi memang akan meminta Pak Jokowi jadi juru kampanye, Bang Riza? Ya kan kata RK sendiri. Enggak, ini Bukan kan kata saya loh. Ketua tim ses masa nggak kata tahu? kandidatnya Pak Riza. Ya, ketua Ya tim jadi ses tahu sekali nggak? lagi kami ini kan menyampaikan pertama kehadiran Bang Ridwan Kamil ketemu Pak Jokowi. Enggak, pertanyaan saya ke dijawab aja Solo. Bang Riza. Ya, sebentar. Mau nggak jadi ke Solo itu dalam emang rangka minta nggak jadi jurkam? silaturahmi agar mendapatkan pengalaman, masukan dan sebagainya. Karena sudah lama Tentu minta jadwal. karena sudah lama minta, terakhir ketemu di IKN Ya. jauh sebelum pencalonan. Ya, jadi pas ketemu itu Pencalon berharap saja. nggak Pak Jokowi Tentu jadi jurkam? setiap paslon kalau ketemu tokoh. Emang ada orang melakukan sesuatu nggak berharap ada gunanya gitu ya, Nak? Ya, Nana ini itu juga- salah. Jadi semua orang itu setiap paslon, jangankan ketemu tokoh, mantan gubernur, ketemu siapa saja nih di warung kopi sekalipun kita berharap mendapat dukungan dari elektoral. Saya kira itu satu yang biasa, nggak usah dipungkiri. Kita tuh nggak perlu munafik lah. Kalau kita jatuh ketemu adik-adik, ada didukung ya. Oke, baik. Ya, tentu kita Jadi ingin memang dapat berharap ya dukungan. Pak Jokowi jadi jurkam ya? Kita berharap semua memberikan masukan, Baik. dukungan dan suara siapa Oke, saja di oke. Republik Saya mau ini, ke- khususnya di DKI Jakarta. Ya baik, Bang Deddy, PDIP khawatir nggak dengan adanya pertemuan antara RK dengan Pak Jokowi itu kan seperti kan memberikan sinyal kepada para pemilih PDIP dan juga pemilih Pak Jokowi untuk mengalihkan suaranya ke Ridwan Kamil Suswono. Khawatir itu saya kira untuk para pengecut ya. Dan PDI Perjuangan nggak pernah dikenal punya DNA pengecut Mbak Nana ya. Oke. Kita terbiasa dengan tekanan dan perlawanan. Tapi sekali lagi saya hanya mau mengatakan ini bukti bahwa RK dan Lutfi itu pemimpin jenggot mengakarnya ke atas gitu loh. Dan tadi kita sudah sama-sama sepakat bahwa pilkada ini orang gitu. Bahwa oke lah mereka pengen nempel-nempel pada popularitas katakanlah Pak Jokowi, Pak Prabowo. Tapi in the end of the day kan mereka lihat what did you offer? Apa yang Anda tawarkan pada kami? Tapi Pak Jokowi sukses loh mengendorse Pak Prabowo waktu itu. Ya, karena dia masih punya semua jejaring kekuasaan Oh, itu. sekarang nggak ada. Ya masih banyak sih, ya masih manut itu masih banyak. Terbukti di Jawa Tengah dan di Sumatera Utara, ya. Tetapi gini, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Toto. Kita jangan melempar Pak Jokowi itu kecomberan. Karena kelasnya kan harusnya habis Presiden Republik Indonesia 2 periode itu sekjen PBB. Masa mau Oke. disuruh dari kampung ke kampung kampanye calon gubernur doang kan? Oke. Itu menurut saya penghinaan yang luar biasa. Ya, harusnya Pak Jokowi udah. Tapi ini orang Karena baik belum loh pernah ini. ada Nggak, sejarah saya mau gini bilang, ya. ini orang baik. Ya, Karena- ntar. nggak, saya sedikit dulu. Kalau saya orang baik sudah tahu nanti bisa dijawab. Anjurannya untuk tidak melibatkan Pak Jokowi Ya, di DKI Jakarta. niatnya baik. Padahal kalau mau malah diajak, ayo Pak, kampanye terus Pak buat RK gitu. Turun suaranya kalau menurut Bang Ege kayaknya. Oke. Oh jadi kenapa? Justru maksud saya, kadang-kadang saya ini kan Oh ya udah kalau algoritma. begitu saya baliklah. Pak Jokowi silakan turun ke Jawa Tengah, silakan turun ke Saya dari DKI, sisi- silakan turun ke saya dari Bali. sisi pengamat nih Bentar ya. Iya, iya. Kalau itu Silakan turun dilakukan, kemanapun. menurut saya menambah blunder untuk 3 minggu lagi. Ya. Karena kan tadi algoritma rasanya itu Ya. bukan ke pendapat. sana, baik oleh survei maupun Itu Jakarta. ya bahwa jadwal bertemu yang diminta sudah lama akhirnya terlaksana ya nggak apa-apa lah. Gitu. Ya, kembali ke saya ya. Ya, Tadi kan boleh, boleh. dipotong. Itu saya pinjam sedikit Tapi lah. saya Oke. sebagai orang yang pernah mendukung Pak Jokowi, ya
mungkin 15 tahun lebih ya. Ya. Saya sih berharap 15 tahun. ya kan dari mulai dia wali kota sampai kota. bupati Ya, oke. 20 tahun Yuk, kali kita gitu mau ya. break. Dan sekarang sudah tobat gitu ya, hampir 1,5 tahun Ya tobat. udah fokus ini. Ya ini fokus, Ya, biar Pak saya Jokowinya udah di nyampaikan Solo. bahwa Pak Jokowi itu sebagai orang harusnya negarawan yang sudah paripurna. Ya. Jangan kelasnya diturunkan sebagai jurkam, Oke. setara dengan anggota DPRD provinsi gitu ya. Ya. Lalu yang kedua ya, kalau Pak Jokowi melakukan itu, dia kan seperti seorang manusia yang nggak pernah selesai dengan dirinya. Nggak pernah selesai. Dia sudah mendapatkan tongkat paling tinggi, paling sakral di negara ini. Ya masa iya turun jadi jurkam? Jangan kasihan Pak Jokowi kalau saya sih, Oke. gitu loh. Saya sih berharap dia Ya. dengar gitu. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas. Kalau tadi kita udah bahas Pilgub Jakarta, tapi saya akan tanya lebih spesifik nanti ke Bang Ege ya soal efek Jokowi di Pilkada Jakarta dan di Pilkada Jawa Tengah. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.